di satu sisi kalau tadi mungkin secara kesehatan sudah ada pencapaian cukup bagus ya, dan kita harus apresiasi juga pastinya upaya dari pemerintah karena memang datanya menunjukkan ada penurunan gitu. Tapi kan ada juga yang menganggap PPKM atau pembatasan-pembatasan yang selama ini dilakukan pemerintah akhirnya mengorbankan ekonomi nih. Nah, kalau dari sisi ekonomi sendiri Pak Faisal melihatnya seperti apa tahun 2021? Apakah sudah ada di rel yang tepat nih upaya-upaya pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan pemerintah? Eh, Kalau saya boleh menilai gitu, tahun 2021 ini ditandai oleh serangkaian kebijakan dan langkah pemerintah yang terkesan memberhalakan investasi. Misalnya, tak puas dengan kehadiran Menko Maritim dan Investasi, dulu kan Menko Maritim ya, sekarang Menko Marinvest. Presiden melahirkan kementerian baru, namanya Kementerian Investasi. Jadi double ya? Boleh jadi Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki Kementerian Investasi. Karena sebetulnya investasi itu akan meningkat jika iklim investasinya membaik. Berusaha semakin mudah, pekerja terampil tersedia, terjadi persaingan usaha yang sehat, kemudahan memperoleh bahan baku dan dengan harga yang kompetitif, dan suku bunga pinjaman juga kompetitif. Jadi investasi itu sebetulnya merupakan hasil akhir dari faktor-faktor itu. Oleh karena itulah saya memandang memberhalakan investasi merupakan ekses dari salah diagnosis. Jadi Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi itu memandang investasi jeblok selama ini. Padahal investasi itu sangat besar di Indonesia. Dibandingkan dengan PDB-nya ya, investasi sebagai presentasi dari PDB di Indonesia itu lebih tinggi dari seluruh negara di ASEAN. Tertinggi di ASEAN, lebih tinggi dibandingkan dengan India, Brazil, Rusia, Afrika Selatan, cuma kalah dengan China. Kemudian investasi di Indonesia juga lebih besar dari rata-rata negara berpendapatan menengah bawah. Indonesia itu menengah bawah ya. Bahkan lebih tinggi pula dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah atas. Jadi tidak benar kalau investasi itu jeblok. Investasi asing kan investasi ada dua ya, investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing pun kita tidak jelek. Ya, Indonesia nomor 17 dari 20 negara. Jadi masuk top 20. Indonesia lebih besar dari Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia. Indonesia hanya kalah dari Singapura kalau di ASEAN ini. Jadi apa sih yang jadi masalah di Indonesia? Kan bukan investasinya, bukan besarnya investasi sehingga kita diobral habis-habisan begini ya. Untuk ngasih kemudahan segala macam. Tapi masalahnya adalah investasi di Indonesia besar, namun hasilnya kecil. Oh, oke. Jadi investasi naik terus, tapi pertumbuhan ekonomi turun terus. Nggak kelihatan dampaknya gitu ya Pak Faisal? Nah, jadi ada masalah kan dengan investasi yang terjadi itu. Karena apa? Investasinya boros, investasinya di markup, investasinya berupa proyek-proyek yang tidak ditenderkan, ditunjuk langsung, korupsi. Jadi banyak keleleran tidak dinikmati oleh rakyat kebanyakan, tidak dinikmati oleh ekonomi. Nah, sehingga pemerintah kalap gitu ya, investasi dikasih tax holiday, dikasih waduh macam-macam deh yang membuat penerimaan pajak pemerintah juga turun terus. Jadi ekonomi naik, kok penerimaan pajaknya turun. Gitu. Sekali lagi ini semua dibandingkan dengan PDB-nya ya. Kalau nominalnya pajak naik, tapi dibandingkan PDB-nya pajak itu tax ratio-nya turun. Jadi ada yang salah dengan diagnosis kita. Nah, akibatnya apa? Muncullah Omnibus Law, muncullah Undang-Undang Minerba, muncullah
undang-undang segala macam ya, PP dan segala turunannya yang membuat seolah-olah investasi itu jadi berhala. Manfaat ekonominya, manfaat bagi ekonominya sangat terbatas. Jadi sebetulnya investasi itu sudah cukup gitu ya, artinya pemerintah tidak perlu terlalu fokus ke investasi ini, gitu Pak Faisal? Kualitasnya yang harus diperbaiki. Oke. Jadi bukan besarnya investasi, tapi kualitasnya yang harus kita benahi, kemudian investasi yang efisien, ya. Semua ini ada datanya, jadi untuk menunjukkan investasi itu efisien atau tidak, ada namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi kalau saya tambah, misalnya bangun jalan tol ya 1 kilometer per 1 kilometer itu, di masa-masa yang lalu membutuhkan hanya 4,5 rata-rata ya 4,5 unit modal. Di era Pak Jokowi membutuhkan 6,5, jadi 50% lebih banyak. Nah muncullah yang namanya proyek pelabuhan Bandara Kertajati kan investasi itu, tapi investasinya kan sia-sia. Nah calon yang sia-sia lagi adalah kereta cepat. Yang sia-sia lagi apa? Bandara-bandara yang dibangun tapi tidak ada penerbangan ke sana. Dan sebagainya itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.